Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isolehah dari Prodi Pendidikan Sejarah dari Angkatan 2020 dari kelas 3B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai eksistensi perjuangan wanita pada masa kolonial. Eksistensi wanita Indonesia dalam menentukan sejarah bangsa Indonesia mengalami pasang surut. Hal ini dapat kita telaah melalui awal mula pendudukan bangsa Eropa atau bangsa Barat sampai awal kemerdekaan. Kedatangan bangsa Barat ke Nusantara itu ketika adanya perdagangan rempah-rempah yang mengalami kenaikan di pasaran Eropa, sehingga bangsa Eropa atau bangsa Barat berlomba-lomba ingin menduduki daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Nyai sendiri merupakan sebuah panggilan atau sebuah panggilan yang ditujukan kepada perempuan-perempuan pribumi yang dijadikan gundik oleh orang-orang bangsa Eropa. Sebenarnya kata Nyai sendiri berasal dari bahasa Jawa, bahasa Bali, dan bahasa Sunda, di mana yang berarti yaitu perempuan dalam artian perempuan muda, adik perempuan, atau sebuah istilah panggilan. Tineke Helwig pada tahun 2007. Pada tahun 1945 sampai 1949 merupakan periode revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada tahun ini seluruh rakyat ikut turun campur dalam hal untuk memperjuangkan kemerdekaan, termasuk yaitu Laskar Putri Indonesia, yaitu yang biasa disingkat dengan LPI, di mana badan ini merupakan badan yang didirikan oleh kaum perempuan yang berdiri pada tanggal 31 Desember 1945 dan juga Laskar Wanita Indonesia, yaitu yang biasa disingkat dengan LASWI, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1945, di mana kedua organisasi ini bergerak pada bidang militer. Sebenarnya kasus praktek pernyaian sendiri itu sudah ada semenjak pedagang yang dibawa oleh para pedagang Asia dan juga Portugis, di mana kita ketahui bersama bahwa laki-laki bangsa Eropa jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan kaum perempuan dari bangsa Eropa, sehingga dari kasus tersebut timbullah praktek pernyaian yang mengakibatkan semakin maraknya kasus pernyaian, terutama pada masa pemerintahan Belanda di Hindia Belanda sejak dibentuknya VOC di Batavia. Sebenarnya praktek dari pernyaian ini bukanlah sesuatu hal yang tabu lagi di daerah jajahan. Bahkan para gadis pribumi begitu mengidamkan dari menjadi nyai ini karena status sosial jauh lebih tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kasus praktek pernyaian ini begitu berkembang pesat di daerah jajahan. Karena yang pertama, jumlah laki-laki bangsa Eropa itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kaum perempuan dari bangsa Barat atau bangsa Eropa sendiri. Alasan mengapa kaum laki-laki enggan membawa anggota keluarganya karena kita ketahui bersama bahwa perbedaan iklim yang begitu mencolok antara Belanda dengan Nusantara. Kemudian alasan selanjutnya yaitu perjalanan laut yang memakan waktu sangat lama, yaitu 7-10 bulan. Bahkan di tengah perjalanan mengalami cuaca yang tidak baik, sehingga hal tersebut membahayakan bagi kaum perempuan. Yang kedua, peraturan gereja yang melarang pernikahan beda keyakinan. Sebelum tahun 1848, pernikahan yang beda keyakinan itu dilarang.
seperti pernikahan kaum perempuan yang berasal dari pribumi non-Kristen dengan kaum laki-laki bangsa Eropa yang Kristen itu dilarang, sehingga hal tersebut memicu atau mengakibatkan terjadinya hubungan tanpa ikatan. Karena banyak juga dari kaum pribumi yang non-Kristen enggan untuk masuk ke agama Nasrani. Kemudian yang ketiga, memelihara nyai itu dianggap jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menikahi secara resmi kaum pribumi atau kaum perempuan pribumi, karena mereka beranggapan jika memelihara nyai tanpa menikah itu jauh lebih mudah ditinggalkan dan bisa diperlakukan sesuka hati. Model-model pernyanyian. 1. Pernyanyian dalam dunia sipil. Pernyanyian dalam dunia sipil ini biasanya nyai itu dipanggil dengan sebutan mina, karena kebiasaan orang Belanda yang memanggil orang itu dengan nama kelompok, bukan dengan nama depan, sehingga banyak anak-anak mereka tidak tahu siapa nama asli ibunya. Bahkan mereka baru tahu ketika sudah dewasa. Yang kedua, pernyanyian dalam tangsi militer. Untuk menjadi nyai di dalam tangsi militer KNIL yaitu ada beberapa jalan. Yang pertama itu bisa menawarkan diri sendiri untuk menjadi nyai, dan juga bisa orang Eropa sendiri yang melakukan pencarian untuk mencari nyai tersebut. Yang ketiga yaitu pernyanyian di perkebunan. Sebenarnya pernyanyian di bidang perkebunan ini jauh lebih buruk prakteknya jika dibandingkan dengan pernyanyian dalam dunia sipil dan tangsi militer. Karena pernyanyian di dalam perkebunan ini itu mereka dipaksa untuk hidup dalam dunia pernyanyian dan hidup bersama dengan orang-orang Belanda atau orang Eropa tersebut. Kemudian peranan nyai itu dalam mediator budaya. Nyai sendiri adalah orang yang begitu lama yang hidup di samping dengan orang-orang bangsa Eropa atau bangsa Belanda, sehingga memungkinkan terjadinya pengakulturasian budaya antara budaya pribumi atau budaya lokal dengan budaya barat, yaitu budaya Belanda tadi. Baik itu dalam segi makanan dan juga segi pakaian dan lainnya. Jadi, nyai sendiri berperan dalam mediator budaya. Nyai sendiri peranannya sangat penting dalam hal ini. Demikianlah video singkat dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.